Ingat dengan cicak versus buaya ya, ketika KPK melakukan pemeriksaan terhadap Jenderal Polisi Susno Duaji. Dan kini mulai lagi diungkapkan kalimat tersebut, cicak versus buaya, walaupun Menko Polhukam Joko Suyanto mengatakan jangan sampai ada versi kedua. Nah, apakah akan ada versi kedua? Kami akan berbincang bersama dengan Bapak Alphonse Loemau, Purnawiran Polisi, dan juga beliau adalah dosen PTIK, serta Bapak Luhut Pangaribuan, pengamat hukum, sekaligus juga pengajar di Universitas Indonesia. Kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor telepon kami di 02151551111. Baik, selamat malam Pak Alphonse dan juga Pak Luhut. Terima kasih bersama kami di JAK TV. Baik, saya ke Pak Alphonse dulu nih. Masih bagian Polri Pak ya? Walaupun sudah purnawirawan ya? Purnawirawan. Melihat kasus ini sebagai seorang polisi. Mantan polisi. Ya, merasa terenyuh, sedih, sekaligus ya berbahagia. Karena ini saat yang baik untuk polisi bercermin dan bekerja lebih baik. Ya, berbahagia tadi kenapa nih? Setiap saat kalau ada orang lain mengkritisi atau memberi masukan, ataupun teman-teman memberi masukan, dianggap sebagai kelompok yang tidak loyal. Oke. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang aktual, maka semua orang siapapun akan bercermin dirinya bahwa memang seburuk inikah muka kami. Jadi bisa memperbaiki secara internal. Ya, bila kita lihat sekarang tampaknya kepolisian lebih mungkin tidak seperti kasus kita berkaca dari kasus cicak versus buaya yang dulu ya Pak ya, begitu menutup ya, tidak terbuka, kemudian juga tampak tidak mau terhadap KPK tidak mau bekerja sama seperti itu. Nah sekarang tampak mungkin agak sedikit cair begitu. Apakah Bapak juga melihat ada perubahan di tubuh kepolisian berhadapan dengan KPK? Perubahan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena kondisi transparansi daripada masyarakat serupa ini dan media komunikasi yang begitu terbuka memberitakan segalanya secara real time, maka tidak ada yang tersembunyi. Itu harus ditutup-tutupi. Baik, saya ke Pak Luhut. Tadi momentari tadi ada paket yang mengatakan bahwa memang dibagi dua akhirnya kasus ini. KPK menangani Pak Joko Susilo dan Polri akan menangani pejabat pembuat komitmen PPK-nya begitu ya. Nah, apakah ini artinya terlihat Polri belum legowo untuk melepaskan kasus ini kepada KPK? Saya kira ini ada berbagai kepentingan yang mungkin menjadi dasar pemikiran. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari masalah penegakan hukum, karena ini masalahnya ya pasal yang diancamkan ya korupsi. Nah kalau korupsi sebenarnya ya memang agar tidak terjadi berbagai macam penafsiran ataupun di kemudian hari banyak hal yang bisa menyimpang, sebaiknya lebih baik satu orang yang menangani, karena kalau beberapa badan yang menangani, koordinasi itu kata yang paling gampang tapi tidak sederhana untuk dilaksanakan di Indonesia ini. Ya, tadi disebutkan Pak Kapolri mengatakan bahwa mereka juga sedang menyidik kasus ini begitu. Ya. Ketika KPK sudah ribut-ribut, Polri baru muncul begitu. Apakah ini memang ikut-ikutan akhirnya atau memang sudah melakukan penyidikan secara internal? Kalau melihat dari jumlah saksi yang diperiksa, polisi sudah maju jauh sekali, tapi yang dahsyatnya bahwa setelah 33 orang diperiksa, tapi belum ada yang diketemukan indikasi tersangka. Sedang KPK belum ada yang diperiksa, dia tetapkan tersangka. Ini dahsyat. Apa yang saya katakan dahsyat? KPK itu badan yang sangat hati-hati menetapkan status orang jadi tersangka. Polisi ini badan yang terlalu sering menetapkan orang tersangka, besok lepas lagi nggak jelas, proses tersangka bertahun-tahun pun tidak ada diancam dalam hukum acara. Tetapi sampai 33 karena hati-hatinya tidak tetapkan tersangka. Untuk kasus yang sama ya? Untuk kasus yang sama. Baik. Ini sesuatu yang menarik. Baik, ya Pak Luhut, apakah ini artinya akan ada konflik interest begitu ketika polisi menangani kasus yang sama dengan KPK berbagi, tapi untuk pihak-pihak yang berbeda? Tadi kan sudah menyebutkan bahwa sudah 33 tersangka ya, bahwa yang sudah diperiksa saksi, maksud kami saksi, sehingga belum ada langkah selanjutnya lagi, tidak jelas gitu. Nah, artinya ini akan pesimis juga untuk kasus yang tadi dibagi oleh KPK, tidak akan jelas juntrungannya begitu. Sekali KPK tetapkan seseorang jadi tersangka, berarti dengan bukti permulaan yang sudah cukup. Dan kita tahu bahwa ketentuan KPK tidak pernah ada ketentuan membolehkan menghentikan penyidikan. Artinya sekali KPK berjalan, muaranya di pengadilan. Jadi kalau di KPK pasti akan jalan terus ya? Pasti. Tapi kalau untuk di kepolisian, menurut Pak Alphonse sendiri, tadi yang untuk masalah pejabat membuat komitmen tadi? Kita mengenal ada terminologi dark number. Banyak sekali kasus yang dilaporkan, tetapi jumlah yang sampai ke penuntut umum P21 istilahnya itu angkanya sangat kecil, di bawah 50%.
Dan waktu saya mengikuti pendidikan di Jepang, kalau tiap tahun dia turun-turun, apakah satu hari terus semua kasus terungkap atau bagaimana? Ya. Karena memang setelah akhir satu tahun, angka itu tidak diakumulasi ke tahun depan. Tahun depan baru lagi nomornya. Jadi sebenarnya kalau setiap hari satu polsek 10 laporan, berarti satu bulan 300 laporan. Tidak mungkin bisa menangani 150 laporan jadi perkara. Dengan demikian, angka bertambahnya kejahatan itu deret ukur, angka penyelesaian deret Berarti ada hitung. keterbatasan dari pihak Polri ya untuk menyidik seperti ini ya? Bukan hanya keterbatasan pihak Polri, memang tidak mungkin mengejar angka yang terjadi dibanding Baik. penyelesaian perkara. Oke, baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi dan terutama mengenai bagaimana sebenarnya sosok Pak Joko Susilo dan juga bagaimana sebetulnya institusi Polri melihat adanya kasus ini. Apakah ada dampak, terutama dampak terhadap kebanggaan kepolisian. Kita akan bahas ini lebih lanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ke Pak Alfons, tadi pertanyaan saya mengenai ini sosok Pak Joko Susilo ini adalah seorang gubernur akademi kepolisian sekarang di Semarang, yang artinya untuk membimbing kader-kader kepolisian ya. Nah, dari sisi kita lihat seperti itu, dari sisi sekarang jabatannya Pak Joko Susilo, dampak apa nanti yang kira-kira akan terasa di Polri? Setidaknya dampak psikologis bagi para taruna akabri kepolisian, calon pemimpin Polri di masa depan. Saya seorang taruna akabri Polri kepolisian dulunya. Kita itu sebagai taruna melihat gubernur itu bapak kita, pemimpin kita, lambang kejujuran, lambang tokoh keteladanan. Dan itu membanggakan kita untuk jadi motivasi dalam berjuang nanti dalam bertugas. Saya tidak dapat membayangkan apabila taruna generasi ini dengan dia punya gubernur yang jadi tersangka, yang nanti bakal masuk dalam proses peradilan yang cukup mempermalukan. Yeah. Gimana kira-kira kalau di antara para taruna dari Akpol, Akmil atau sesama temannya, itu bapak lu, itu bapak seperti itu dan sebagainya. Itu betul-betul memukul rasa kehormatan mereka, karena bekerja menjadi abdi masyarakat sebagai penegak hukum ini, kebanggaan dan kehormatan merupakan nilai-nilai dasar yang harus menjadi. Ya, artinya kehilangan panutan seperti itu ya. Kehilangan panutan.